Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pengolahan data statistik dengan menggunakan SPSS untuk uji t-test. Di mana di sini saya akan mencontohkan untuk penelitian farmasi. Baiklah, kita masuk dulu ke pembagiannya. Jadi t-test itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu one sample t-test. Kemudian yang kedua adalah paired t-test atau t-test berpasangan. Yang ketiga adalah independent t-test atau t-test yang tidak berpasangan. Apa yang membedakan dari ketiga ini adalah yang pertama kita bahas dulu one sample t-test itu adalah pengujian yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang kita miliki dengan data populasi yang sudah ada. Contohnya, kita memiliki data yaitu kadar dari tablet itu adalah 25 mg sebuah tablet. Nah, bagaimana kita memastikan itu benar? Kita ambillah 10 dari tablet tersebut, kemudian kita timbang. Nah, data dari 10 tablet yang jadi sampel itu akan kita olah dengan menggunakan one sample t-test untuk memastikan benar tidaknya bahwa data rata-rata yang kita miliki tadi 25 itu sama tidak dengan populasi yang kita jadikan sampel tadi. Jadi dia datanya cukup cuma satu saja. Jadi untuk memastikan bahwa rata-rata kita miliki itu sama dengan rata-rata yang ada pada populasi yang kita jadikan sampel, itu adalah pengertian one sample t-test. Selanjutnya paired t-test. Jadi paired t-test ini adalah yang paling sering kita gunakan, di mana biasanya kita mengukur dia ini pengertiannya adalah uji yang digunakan untuk menentukan perbedaan antara dua variabel yang masih dalam satu kelompok. Atau dengan kata lain, sampelnya sama, namun dalam satu sampel tersebut kita memiliki dua data, yaitu sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan. Contohnya, kalian ingin mengukur bagaimana pengaruh pemberian obat A terhadap gula darah dari hewan ujinya. Nah, kalian ukurlah data sebelum pemberian obat. Kemudian setelah pemberian obat kalian ukur lagi data gula darahnya. Nah, itu berapa? Nah, itu maksudnya paired t-test. Jadi dia sampelnya tetap itu saja, namun pengukurannya ada 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah. Jadi sampelnya hanya satu, itu harus diingat ya. Bagaimana kita mendeskripsikan atau menginterpretasikan nanti data yang kita dapat? Itu adalah dengan cara membaca nilai signifikansinya nanti, yaitu jika kecil dari 0,05 maka ada perubahan yang signifikan sebelum kita memberi obat dengan sesudah kita memberi obat. Jika sebaliknya, jika dia besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan baik sebelum ataupun sesudah perlakuan. Jadi itu untuk paired t-test. Kemudian kita masuk ke independent t-test. Kalau paired tadi dia satu sampel, itu ada 2 data. Kalau independent t-test ini adalah perbedaan antara 2 sampel yang berbeda. Jadi nanti akan saya contohkan, yaitu interpretasinya sama. Jika kecil dari 0,5 berarti ada yang perbedaan signifikan antara 2 variabel. Jika dia besar dari 0,05 maka dia tidak ada perbedaan signifikan antara 2 variabel. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan contoh dari paired t-test dan independent t-test. Kalau paired t-test tadi saya sudah sebutkan, ini contohnya. Nah, ini misalnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian kadar gula darah sebelum dan setelah pemberian obat A pada 12 pasien. Bentar, ini saya perbesar dulu ya. Oke, ini adalah contoh. Ini adalah contoh buku saya. Jadi
buku ajar yang pernah saya buat. Jadi di sini ada contoh, yaitu peneliti ingin melakukan penelitian tentang kadar gula darah sebelum dan setelah pemberian obat A pada 12 pasien diabetes. Yang diukur adalah kadar gula darah 2 jam setelah makan, sehingga didapatlah data bahwa sebelum pemberian obat dan setelah pemberian obat. Jadi untuk priority test sampelnya sama tapi datanya 2, itu yang harus dilihatkan. Kemudian kalau yang independent test itu bagaimana contohnya? Contohnya ini adalah misalnya kita ingin mengetahui perbedaan skor tingkat kepuasan pasien pada apotik C, yaitu pasien yang memiliki pendidikan tinggi dengan pasien yang tidak berpendidikan tinggi. Nah, di sini kan sudah terlihat ada 2 hal yang berbeda, yaitu yang berpendidikan tinggi atau yang tamat dari perguruan tinggi dengan pasien yang tidak tamat dari perguruan tinggi. Nah, jadi sudah terlihat bedanya. Nah, ini contoh datanya. Kalau yang independent test ini adalah 2 data, memang sampelnya memang berbeda keduanya. Kalau priority test 1 sampel tapi datanya ada 2, jadi kelihatan bedanya ya. Itu kelihatan bedanya. Nah, ini yang priority test. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan yang priority test. Kenapa priority test yang akan saya contohkan? Karena ini yang paling sering kalian gunakan pada penelitian. Kalau one sample test itu sangat jarang digunakan. Independent test juga termasuk yang jarang digunakan. Tapi kalau priority test ini cukup sering digunakan oleh peneliti. Bagaimana cara mengukurnya? Jadi saya contohkan satu saja ya, yang priority test. Jadi saya punya data. Jadi ini adalah data di mana ada pengukuran data pengukuran sebelum dan sesudah. Ini kita masukkan ke sini. Kita kasih kode dulu data sebelum. Kemudian ini data sesudah. Oke, desimalnya kita kecilkan saja. Di sini kita kasih kode sebelum perlakuan. Sini kita perjelas lagi setelah perlakuan. Oke, ini datanya sudah. Ini tidak perlu kita kasih value karena kita tidak ada pengkodean. Kemudian ininya kita scalekan saja karena kita tidak ada ini. Oke, kita masukkan datanya. Karena saya sudah punya data, jadi saya tinggal copy paste saja. Saya masukkan ke sini. Oh ya, tidak bisa ternyata ya. Saya masukkan satu-satu berarti. Bisa sekaligus masukkan satu-satu. Ctrl C, masukkan ke sebelum, dan Ctrl V, C, masukkan yang sesudah. Nah, ini cara pengolahan datanya ya. Oke, karena ini adalah data uji parametrik, maka kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu sama dengan uji normalitas yang kemarin, sehingga nanti untuk pengujian normalitasnya bisa dilihat dari video uji normalitas pada pembelajaran sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut aja. Jadi cara kerjanya adalah kita baca dulu. Nih, cara kerjanya adalah kita klik Analyze, Compartments, kemudian pilih Priority Test. Kita coba ya, Analyze, Compartments, kita pilih Priority Test. Kita masukkan data sebelum ke variabel 1, data sesudah ke variabel 2. Oke, setelah itu kita baca lagi petunjuknya.
Nah, kemudian kita buka option. Nah, di sini kita ingin mengisi berapa sih tingkat kepercayaan yang ingin kita ambil. Ini bisa kita rubah jadi 98, 99 atau apa gitu, 90. Namun yang paling umum digunakan untuk pembacaan ini adalah tingkat kesalahannya adalah 5%. Jadi ini tetap 95%, dibiarkan saja. Kita continue dan oke. Nah, berikut keluar hasil pengolahan datanya. Nah, ini adalah hasil data yang akan kita baca. Jadi yang di atas ini kita abaikan saja. Yang akan kita baca hanya ini. Yang bagian yang dibaca itu adalah bagian signifikansinya. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000. Berarti dia kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa sebelum perlakuan itu memiliki perbedaan yang bermakna jika dibandingkan dengan setelah perlakuan. Berarti ada perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Saya contohkan, jadi nanti kalau seandainya ada soal ujian seperti ini, kalian kopikan ini, kalian pastikan ke sini. Sebentar ya. Kalian pastikan ke kunci jawabannya. Ini saya perbesar saja dan kita buat interpretasi data. Adalah yang kita baca yang sini ya. Nilai signifikansi kecil dari 0,05, yaitu kita masukkan nilai ini 0,000, sehingga dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang bermakna sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, jadi kalau seandainya nanti ada soal jawabnya seperti ini. Ini dalam kurung juga bisa kita tulis seperti ini. P kecil ya, kecil dari 0,05. Nah, jadi cara menjawabnya kalau seandainya ada pertanyaan, saya tidak akan menerima screenshot ini, tapi saya menerima hasil dari ini. Di copy ke Word, kemudian dibaca hasil interpretasi datanya. Oke, demikianlah penjelasan dari saya tentang uji t-test. Di sini saya mencontohkan uji Pairit t-test yang berpasangan. Jika ingin tidak berpasangan, kita tinggal klik di sini saja. Jika nanti seandainya ada data yang tidak berpasangan, tinggal dipilih saja yang independen sampel t-test. Kalau ingin one sampel t-test, tinggal dipilih di sini aja. Di sini saya contohkan yang Pairit t-test ya. Kalau independen t-test kita coba buka. Nanti tinggal dimasukkan variabelnya siapa, yang grupnya siapa. Nanti tinggal diganti aja, ngikutin. Ini di sini ada panduannya. Kalau di buku saya itu ada panduannya. Kalau yang independen, jika dia berbeda, ini kita input datanya. Di input datanya berurutan seperti ini. Ke bawah ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Di bagian bawah dilangsungkan. Kemudian kita langsung analis variabelnya siapa, pengaruhnya siapa. Nah, ini yang untuk independent t-test. Nah, jadi demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.